Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda besar dari kiamat besar. Kita sudah menjelaskan 3. Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, laknatullahi alaih, dan yang terakhir turunnya Nabiullah Isa alaih salatu wassalam. Kita lanjut, tanda yang keempat dari kiamat besar adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pembahasan Ya'juj dan Ma'juj ini cukup panjang, butuh beberapa kali pertemuan. Yang pertama kita akan bahas adalah makna dan asal dari Ya'juj dan Ma'juj, siapakah mereka tersebut. Para ulama ikhtilaf tentang asal kata Ya'juj dan Ma'juj beserta artinya. Ada yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bahasa Ajam. Ajam artinya bukan bahasa Arab. Ada lagi yang menyatakan itu berasal dari bahasa Arab. Kalau berasal dari bahasa Arab, ulama ikhtilaf apa asal kata dari Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian ulama menyatakan Ya'juj berasal dari kata ajja, alif, jim, dan jim, ajaja. Jimnya yang 2 disatukan dengan tasydid jadi ajja. Makna ajja adalah api yang menyala. Kalau dikatakan ajjatin nar ajijan, idal tahabat, disebut api itu ajja kalau api itu menyala-nyala. Ada lagi yang mengatakan berasal dari kata ujaj. Makna ujaj adalah air yang sangat asin. Ada lagi yang berkata berasal dari kata al-ajj. Maknanya adalah yang cepat bergerak. Ada lagi yang berasal dari kata maja, artinya idtirab, berguncang. Dan bentuk kata Ya'juj dan Ma'juj mengikuti wazan yaf'ul dan maf'ul. Itu kalau dianggap Ya'juj dan Ma'juj adalah berasal dari bahasa Arab. Adapun kalau berasal dari bahasa Ajam, maka tidak ada asal katanya. Adapun ayat yang menyatakan bahwa salah satu di antara makna Ya'juj dan Ma'juj adalah berguncang, adalah karena karakter Ya'juj dan Ma'juj yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj
Sebagian mereka yamuj dari kata maja yamuju. Makna maja yamuju artinya berdesak-desakan. Disebut wadzalika inda khurujihim minas sadd. Ketika mereka keluar itu berdesak-desakan saking banyaknya. Lalu siapa Ya'juj dan Ma'juj? Makhluk apa mereka? Mereka bukan jin, bukan binatang, tapi mereka manusia turunan Adam dan Hawa. Seluruh manusia turunan Adam dan Hawa. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj hanya turunan Adam saja tanpa Hawa. Yaitu ketika Adam mimpi basah, spermanya itu kemudian bercampur dengan tanah. Dari tanah yang bercampur dengan sperma Adam itulah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga dikatakan Ya'juj Ma'juj turunan Adam tanpa Hawa. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak didasarkan pada dalil dan tidak bisa diterima oleh akal. Ditolaklah pendapat ini. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, "Walam naru hadza inda ahadin minas salaf illa an Ka'ab al-Akhbar." Pendapat seperti ini tidak ada seorang pun ulama salaf yang berpandangan demikian kecuali Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar seorang mantan pendeta yang masuk Islam. Kemudian banyak mengisahkan kisah-kisah Israiliyat yang aneh-aneh termasuk ini. Tapi perkataan bahwa Ya'juj Ma'juj hanya turunan Adam saja dibantah oleh hadis yang marfu. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, annahu min dzurriyyati Nuh wa Nuhun min dzurriyyati Hawa qat'an. Ada Ya'juj Ma'juj termasuk turunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh secara pasti itu anak dari Hawa, turunan dari Adam dan Hawa. Nah, Nabi Nuh memiliki anak dan anaknya ini namanya Yafith Abu Turk. Dan Yafith termasuk anak dari Nabi Nuh. Dan dari Yafis inilah lahir Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah. Berarti ini hadis qudsi. Ya Adam, wahai Adam, fayaqul labaik wa sa'daik. Adam menjawab, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Wal khairu fi yadaik, semua kebaikan berada di kedua tanganmu. Lalu Allah berfirman, akhrij bi'san nar, keluarkan oleh kalian para utusan neraka. Berkata Adam, wa ma bi'sun nar, berapa orang para utusan neraka yang harus dikeluarkan? Artinya keluarkan dari turunan Adam yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Adam, berapa orang? Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000 orang masukkan 999 orang. Fa indahu yashibus saghiru wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tarana sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid. Dan itu terjadi ketika anak-anak kecil mendadak beruban. Ketika semua orang yang hamil ngedadak
melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kau melihat manusia seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi azab Allah yang sangat dahsyat. Jadi dari 1000 orang anak Adam, 999 orang masukkan ke dalam neraka. Jadi satu yang selamat tidak ke neraka. Qalu, para sahabat bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid, siapa seorang yang tidak ke neraka itu wahai Rasulullah? Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alaf. Berbahagialah kalian. Kalianlah yang satu itu, sementara yang 1000 orang yang lainnya, sisa yang lain yang dari 1000 orang itu adalah golongan Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan ini menjadi dalil Ya'juj dan Ma'juj itu semua masuk neraka. Hadis kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam wa annahum law ursilu ila an-nas la afsadu alaihim ma'aishahum wa la yamuta minhum ahadun illa taraka min dzurriyyati alfan fasaida. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah anak-anak turunan Adam, berarti manusia. Seandainya mereka dilepaskan ke tengah-tengah manusia lain, pasti mereka akan merusak kehidupan manusia tersebut. Dan tak ada seorang pun di antara mereka yang mati kecuali satu orang yang mati itu meninggalkan anak-anak turunannya 1000 atau lebih. Beranak pinaknya itu banyak. Peribahasa kita menyatakan mati satu, tumbuh 1000. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Hadis tersebut itu diterangkan oleh Imam Abu Daud At-Tayyalisi dalam kitab Musnadnya, dalam Kitabul Fitan Alamatus Sa'ah, bab tentang Ya'juj dan Ma'juj, juga diriwayatkan Imam Al-Hakim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan keterangan tadi kita tahu Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa, anak turunan Adam dan Hawa. Bagaimana sifat mereka? Sifat-sifat mereka diterangkan dalam beberapa hadis. Mereka itu seperti bangsa Turk, bangsa Mongol. Matanya sipit kecil, hidungnya pesek, rambutnya pirang, wajahnya lebar, kemudian disebut ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Wajah mereka itu seperti wajan yang dipalu, rata, dipalu tapi tidak rata banget. Bagaimana kalau sebuah logam dipalu sampai rata, ada apa namanya, sedikit benjolan-benjolannya. Dan itu diterangkan di dalam beberapa hadis. Dan keterangan itu dinukil dari penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, Kitabul Fitan, bab Al-Malahim. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Harmalah dari khalahnya. Khalah itu bahasa kitanya bibi. Dia berkata, khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun usbu'ahu min ludghati aqrab. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat khutbah dalam keadaan jarinya itu dibalut, diperban karena habis tergigit oleh akrab. Binatang yang skorpion, yang beracun. Apa skorpion bahasa kitanya? Kalajengking, kayak jengking.
Lalu kata Nabi SAW, innakum taqulun la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj. Aradul wujuh, sigharul uyun, syubhul syi'af, min kulli hadapin yansilun, ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Kata Nabi SAW, kalian selalu berkata, sudah nggak ada lagi musuh. Saat itu kaum muslimin sangat kuat. Padahal kalian selalu berperang menghadapi musuh sampai nanti. Sehingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu wajahnya datar. Sigharul uyun, matanya kecil, sipit. Kemudian rambutnya pirang. Mereka turun dari tempat-tempat tinggi secara berbondong-bondong, seolah-olah wajah mereka itu wajan yang dipalu. Rata tapi ada beberapa bagian yang menonjolnya. Imam Ibnu Hajar menerangkan dari asar-asar, riwayat-riwayat yang menjelaskan sifat-sifat dari Ya'juj dan Ma'juj, didapat 3 kesimpulan. Pertama, sinfun azzamuhum kal urz wa huwa syajarun kibarun jiddan. Pertama, fisik Ya'juj dan Ma'juj itu seperti urz. Apa itu urz? Pohon yang sangat besar sekali. Jadi mereka tinggi. Kedua ini dianggap lemah dan tidak masuk akal. Wasinfun arba'atu adra fi arba'ati adra. Mereka itu ukurannya 4 hasta kali 4 hasta. 1 hasta itu 1 sikut begini. 1 sikut itu hampir setengah meter. Jadi hampir 2 meter. Ketiga, wasinfun yaftarishuna adhanuhum wa yaltahiquna bil ukhra. Ada lagi yang menyatakan bahwa mereka itu telinganya panjang, sampai saking panjangnya kalau dipertemukan bisa berjumpa ini 2 daun telinganya. Ini didasarkan kepada keterangan-keterangan yang dhaif, disebutkan walakinnaha riwayatun dha'ifah. Tapi ini semuanya riwayat-riwayatnya dhaif. Ada lagi keterangan yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, anna tuluhum shibrun wa shibrain wa atwaluhum 3 ashbar. Tingginya mereka itu hanya 1 atau 2 jengkal. Yang paling tinggi hanya 3 jengkal. Bayangkan 1 jengkalnya segini, masa cuma 2 jengkal. Yang paling tingginya 3 jengkal, setengah meter. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya riwayat-riwayatnya kata Imam Ibnu Hajar adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Adapun riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Ya'juj dan Ma'juj itu kuat. Tak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Sehingga mustahil, tidak mungkin kalau mereka ukurannya hanya 2-3 jengkal. Tidak mungkin. Dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, bahwa Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Isa alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Isa membunuh Dajjal laknatullahi alaih, kemudian memimpin kaum muslimin selama 7 tahun setelah kematian Dajjal. Nah, itu terjadi sebelum dikeluarkannya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Allah mau mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Isa untuk menyingkir. Membawa kaum muslimin ke Gunung Thur. Karena apa? Ke Gunung Tur bukan Thur.
ke Gunung Tur. Karena tak ada seorang pun yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Dan berfirman Allah, harriz ibadi ila Tur. Bawa hamba-hambaku ini kumpulkan di Bukit Tur. Sebagaimana nanti ini akan diterangkan secara lebih rinci dalam hadis ketika kita menerangkan bab tersebut. Tapi sekarang ini kita hanya menjelaskan beberapa sifat fisik dari Ya'juj dan Ma'juj. Intinya mereka orang-orang kuat yang tak ada seorang pun yang bisa menghadapi mereka. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang mampu membunuh Dajjal pun disuruh untuk menyingkir oleh Allah bersama kaum muslimin untuk menghindari mereka. Adanya Ya'juj dan Ma'juj wajib kita yakini, termasuk bagian dari akidah kita, bagian dari rukun iman kita, rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kenapa wajib diyakini? Sebab Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Mengingkarinya itu fatal bagi akidah kita. Di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Anbiya mulai 96 dan 97 Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Kata Allah, sehingga apabila dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun secara cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah janji yang benar. Maksud sudah dekat kiamat. Itu sudah menjelang kiamat. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata-mata orang-orang kafir. Mereka berkata, celaka kita. Kita sudah lalai dari hal ini. Bahkan kita adalah orang-orang yang zalim. Ini ayat pertama. Surah Al-Anbiya 96-97. Dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 92 sampai 99 Allah pun berbicara tentang kisah Dzulqarnain yang dicurhati oleh warganya tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian ulama menyebut Dzulqarnain ini nabi, sebagian lain bukan. Beliau hanya penguasa yang soleh, yang pernah menguasai hampir seluruh dunia. Kata Syekhul Islam, yamlikud dunya mu'minan wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir. Adapun dua orang mukmin pertama Dzulqarnain yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Yang keduanya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika Allah menerangkan kisah Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi 92, Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla." Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qal ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zuburul hadid hatta idza sawa bainas sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitara famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadha rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a.
Kata Allah, kemudian Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Sehingga sampailah di antara dua buah bukit, dua buah gunung. Di bawah kedua buah bukit itu ada satu kaum yang hampir-hampir omongannya tidak bisa difahami. Ada sebagian orang yang menyatakan tempat ini ada di daerah Rusia. Wallahu a'lam. Kemudian mereka berkata, kaum ini yang hampir-hampir omongannya tidak bisa difahami. Hai Dzulqarnain. Kalau hampir tidak bisa difahami berarti masih bisa difahami ya. Wahai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj suka mengadakan kerusakan di muka bumi. Membunuh, merampok, kayak gitulah. Bisakah kami memberi upah kepadamu agar engkau menjadikan benteng antara kami dengan mereka? Siap nih ngasih upah ke Dzulqarnain. Tapi Dzulqarnain itu penguasa yang gak matre. Tidak cinta dunia. Tidak mau memeras rakyatnya walaupun dengan jasa. Dzulqarnain berkata, apa yang telah Allah tetapkan, Allah berikan untukku jauh lebih baik daripada hadiah yang kalian tawarkan. Tidak mau menerima, gratis. Bantu aku dengan sejumlah orang kuat, aku akan menjadikan benteng antara kalian dengan mereka. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Potongan besi itu ditumpuk antara dua gunung itu. Ketika potongan besi ini sudah rata dengan dua puncak gunung itu, kata Dzulqarnain, tiup apinya sehingga menyala. Sehingga setelah apinya menyala-nyala, kata Dzulqarnain, atuni ufriq alaihi qitara, berikan kepadaku ter. Ter itu logam yang sudah mencair. Kemudian dituangkan kepada tumpukan-tumpukan besi tersebut. Jadilah benteng yang sangat kuat. Dan tinggi, tidak bisa didaki karena logamnya licin. Tidak bisa ditembus. Maka kata Dzulqarnain, famasta'u ayadharuh wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa mendakinya, tidak bisa melubanginya. Sudah terkurunglah Ya'juj dan Ma'juj di sana. Kata, coba lihat tawadhunya Dzulqarnain. Beliau tidak menyatakan inilah jasa saya, karya besar saya, enggak. Tapi beliau menisbatkan ini kepada Allah. Hadza rahmatu min Rabbi. Inilah sebuah rahmat dari Rabbku. Tidak diklaim sebagai karya pribadinya. Ini rahmat dari Allah. Penguasa soleh itu begitu. Enggak takabur. Nabi Sulaiman diberi banyak keutamaan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Beliau berkata apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Dzulqarnain menyatakan, hadza rahmatu min Rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Kalau nanti datang janji dari Rabbku, maka Allah akan menjadikan benteng ini runtuh, tertembus. Wa kana wa'du Rabbi haqqa, dan janji Allah itu pasti benar. Jadi suatu saat benteng itu bisa tertembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah tembus mereka berbondong-bondong keluar, kata Allah, wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj itu pada hari itu ya satu sama lain saling berdesak-desakan dan menimbulkan getaran atau idtirab. Sampai dikatakan wa nufikha fisur, lalu setelah itu ditiuplah sangkakala. Kiamat. Fajama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan manusia nanti di hari akhirat di padang mahsyar dengan sebenarnya. Ini ayat baik
dalam surah Al-Kahfi yang barusan ataupun dalam surah Al-Anbiya yang tadi menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Dzulqarnain, seorang raja yang soleh, untuk membuat benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj agar tidak mengadakan kerusakan di muka bumi, tidak melakukan perbuatan zalim kepada sesama manusia sampai sekarang. Dan itu terjadi sampai waktu yang ditentukan. Ketika menjelang kiamat, mereka mampu menembus benteng tersebut, lalu mereka dengan jumlah yang sangat besar, dengan gerakan yang sangat cepat, kemudian keluar berbondong-bondong. Saking banyak dan kuatnya mereka, tak ada seorang pun yang mampu menghalangi dan membendung mereka. Lalu mereka pun mengadakan kerusakan di muka bumi. Inilah dalil dari Quran yang menjelaskan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dari ayat itu kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dari dulu. Yang kedua, mereka masih terkurung sampai sekarang, belum keluar. Dan yang ketiganya, kelak mereka akan bisa keluar setelah bisa menembus benteng tersebut dan mengadakan banyak kerusakan di muka bumi, dan itu di akhir zaman. Itu dalil dari Quran. Adapun dalil dari hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu banyak, sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Di antara beberapa hadis tersebut adalah, pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Diterima dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, juga dari Zainab binti Jahas, dua-duanya istri Nabi SAW. Bahwa Rasul SAW masuk menemui mereka di rumahnya dalam keadaan tegang, seperti takut. Lalu berkata, La ilaha illallah. Wailul lil a'rab min syarri qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi. Wa halaqa baina usbu'aihi al-ibham wallati yalih. Qalat Zainab binti Jahas, faqultu ya Rasulullah, afanahliku wa fina solihun? Qal na'am idza kathural khabath. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah, celakalah orang Arab karena keburukan yang sudah dekat. Hari ini telah dibuka benteng yang Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini nih. Lalu beliau membuat lingkaran antara jempol dengan jari yang paling dekat dengan jempol, yaitu telunjuk segini. Sudah terbuka selubang Ya'juj dan Ma'juj segini nih. Lalu berkata Zainab binti Jahas, wahai Rasulullah, apa kita akan binasa? Walaupun di kalangan kita masih banyak orang soleh. Zainab berani mengatakan di tengah kita masih banyak orang soleh karena persaksian beliau, para sahabat yang hidup saat itu pada soleh. Diakui kesolehannya, bukan hanya oleh sama manusia, oleh Allah juga. Apalagi ada Nabi SAW. Tidak hanya zahirnya, batinnya juga soleh. Siapa yang memberikan persaksian bahwa batin para sahabat soleh? Allah dalam Al-Quran. Yang mengetahui isi hati setiap orang. Ketika menjelaskan para sahabat, tarahum rukkaan sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat para sahabat itu ruku dan sujud. Allah tidak mengungkapkan dengan tarahum rakiina sajidina, enggak, tapi rukkaan sujjada. Disebut sigat mubalaghah dalam bahasa Arab.
Ruk'a sujud adalah orang yang banyak ruku, banyak sujud dengan ruku dan sujud yang berkualitas. Ya benar, ya sering, ya khusyuk. Ruku sujudnya itu para sahabat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Ini niat mereka ruku sujud itu. Bukan mencari dunia. Isi hati mereka oleh Allah diberitahukan kepada kita. Mereka ikhlas. Sementara kita sekarang melakukan ibadah akhirat niatnya dunia. Kenapa rajin tahajud? Biar karirnya nanjak. Kenapa rajin Senin Kamis nyumbang segala macam? Biar kecoblos, kepilih. Sebentar lagi pemilu. Kenapa rajin saum Senin Kamis? Biar kalau dagangannya cepat laris. Melakukan amal akhirat dengan niat dunia. Para sahabat yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan, mengharapkan karunia dan keridhaan Allah dengan ibadah yang dilakukannya. Jadi kesolehan para sahabat tersaksikan oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh para sahabat. Makanya Zainab binti Jahsh menyatakan anahliku wa fina sholihun, kita apakah akan bisa binasa padahal kita banyak orang-orang yang soleh? Dijawab na'am idza kathrul khabas. Ya bisa aja kita binasa walaupun banyak orang yang soleh kalau khabas telah merajalela. Para ulama menjelaskan khabas ini adalah perzinahan, sudah merajalela. So yang soleh ada banyak, yang kayak begitu lebih banyak lagi. Bisa Allah menurunkan azab kepada mereka. Ini hadis pertama yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kata Nabi sudah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Kedua, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya panjang. Menceritakan tentang tanda-tanda kiamat secara lengkap, secara detail. Tapi di antaranya pas menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yadanu li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur. Allah mewahyukan kepada Isa di akhir zaman nanti. Apa kata Allah? Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj, hamba Allah. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghadapi mereka. Maka kumpulkan hambaku, bawa ke bukit Tur. Fayab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka itu turun secara cepat dari tempat-tempat yang tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Fayamurru ulaika ala bahirati Tibriyah fayasrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadza marrah ma. Maka rombongan pertama dari Ya'juj dan Ma'juj melewati lautan Tibriyas. Lautan Tibriyas itu lautan yang airnya apa? Airnya tawar, enak, segar. Lalu meminum seluruh airnya sampai kering. Sebanyak apa ini orang? Sampai lautan Tiberias itu kering. Maka rombongan yang kedua datang, mereka berkata, rasanya tadi ada air di sini kok sekarang sudah habis. Ya, kebagian rombongan kedua. Fayusaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawr li ahadim khairan min mi'ati dinar li ahadikumul yaum. Maka terkepunglah Nabiullah Isa beserta para sahabatnya di Bukit Thur. Sehingga harga satu ekor sapi saat itu lebih mahal daripada 100 dinar kalian pada hari ini. Dinar itu kan uang emas.
Sekarang ini satu dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. 1 dinar. Kalau 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta? 1 juta lebih, anggaplah 1 dinarnya 5 juta. Terus 100 dinar, 5 juta kali 100 berapa? 5 juta kali 100, 500 juta ya? Jadi 1 ekor sapi lebih mahal daripada 500 juta. Mungkin 1 sapi 1 miliar. Sapi apa? Limosin juga gak segitu ya. Maka fayarghabu ilallahi Isa wa ashabuhu. Saat itu berdoalah Isa dan para sahabatnya. Di saat menghadapi musuh yang gak bisa dikalahkan oleh senjata apapun, oleh kekuatan apapun, senjata pamungkas keluar. Yaitu apa? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Mereka berdoa agar dimusnahkan itu Ya'juj dan Ma'juj. Karena keluarnya mereka memakan apapun, meminum apapun, membunuh apapun dan siapapun, manusia ataupun binatang, dibunuh. Kalau Nabi Isa dan kawan-kawannya ditemukan, niscaya dibunuh juga. Akhirnya Nabi Isa dan kawan-kawannya berdoa. Doanya dikabulkan. Maka Ya'juj dan Ma'juj sebagai 2 komunitas yang dahsyat, tak terkalahkan oleh apapun, mati hancurnya oleh makhluk kecil dan lemah. Apakah itu? Dud. Bukan udud. Dud itu belatung, kan kecil belatung. Lemah. Diinjak juga pejet. Kalau 1. Ini berjumlah entah miliaran, entah triliunan. Fayursilullahu alaihim naghaf fi riqabihim. Allah kemudian memunculkan naghaf. Naghaf maknanya dud, belatung-belatung yang muncul dari leher-leher tengkuk-tengkuk mereka. Fayasihuna farsa kamautin nafsin wahidah. Mereka berteriak sebagai korban. Nggak bisa dilawan kan belatung ya. Muncul bukan 1, 2, entah berapa ribu atau juta, memakan seluruh daging-daging dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mati bergelimpangan. Di hari itu, di hadis lain disebutkan, si belatung itu bersyukur atas daging dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mati bergelimpangan. Tak ada satupun tempat walau hanya sejengkal untuk bisa melangkahkan kaki. Tidak terdengar lagi teriakan, suara yang ditimbulkan secara hiruk pikuk oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada. Thumma yuhbatu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ard. Lalu Nabi Isa dan kawan-kawannya pun turun dari bukit Tur tersebut. Fala yajiduna fil ardi mau'idha sibrin illa mala'u zahmuhum wa natnuhum. Tidaklah mereka menemukan 1 jengkal tempat pun di muka bumi kecuali semuanya telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan baunya sangat menyengat. Bagaimana cara membersihkannya? Bingung. Kalau yang manusia nggak akan terhandle. Saking banyak ya Ya'juj dan Ma'juj dan sedikitnya SDM yang ada saat itu. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah. Mereka pun berdoa lagi. Nabi Isa dan kawan-kawannya berdoa lagi kepada Allah agar semua bangkai-bangkainya ini dimusnahkan, dibersihkan, agar serpihan dagingnya, tulangnya, ceceran darahnya bersih dan tidak ada lagi yang tersisa di sana. Kembali dikabul. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhat fatahmiluhum fatatruhum haitsu masya'a. Allah mengutus burung-burung. Burung-burung ini seperti pungguk unta. Unta kan ada pungguknya ya. Seperti itu.
Lalu unta, burung-burung itu menyambar daging bangkai yang tersisa, tulang-tulang yang tersisa di tanah, kemudian dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Entah kemana. Sebagian orang menyatakan ke laut. Setelah itu bersih. Nggak ada lagi bangkai. Tapi serpihan-serpihan daging kecil dan ceceran darahnya ada ya? Ada. Baunya masih tersisa? Iya. Lalu Allah mengirim hujan yang lebat. Menyapu seluruh sisa dari serpihan daging dan darahnya tersebut sampai bersih kembali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Itulah hadis yang kedua. Ketiga, dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda besar dari hari kiamat besar. Tanda besar dari kiamat besar. Sebab ada tanda kecil yang sudah kita bahas. Ini tanda besar. Dan ada kiamat kecil yang belum kita bahas. Kiamat kecil ini salah satunya adalah kematian. Mati ini kiamat bagi setiap orang yang mengalaminya. Itu disebut dengan kiamat kecil. Kiamat besar hancurnya alam jagat raya ini. Ketika menjelaskan kiamat, tanda besar dari kiamat besar, kata beliau alamatu sa'ah asyara. Tanda kiamat, tanda besar bagi kiamat besar itu ada 10, lalu salah satunya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Hadis tersebut juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang berikutnya diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Lamma kana lailatun usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqiya Ibrahim wa Musa wa Isa fatadzakarus sa'ah." Ketika malam Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrokan, dimi'rajkan, beliau berjumpa dengan 3 nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Lalu mereka berdiskusi tentang kiamat. Sempat ngobrol tuh, diskusi tentang kiamat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Kata Al-Hakim, sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih, dan pensahihan Al-Hakim didukung oleh Imam Al-Zahabi, oleh Imam Ahmad, dan yang lain-lain. Lalu sampai pada kalimat faradul hadis ila Isa. Tibalah giliran Isa berbicara. Fadzakara qatlad dajjal. Lalu Isa menjelaskan tentang bagaimana dia membunuh Dajjal. Kemudian berkata, "Tsumma yarji'un nas ila biladihim." Orang-orang kemudian setelah Dajjal terbunuh, orang-orang pulang ke negerinya masing-masing. Kan Dajjal sezaman dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Maka Nabi Isa cerita, setelah Dajjal terbunuh, orang-orang kembali ke negeri masing-masing. Apa yang terjadi? Fastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata mereka disambut oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berpapasan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu dibacakan ayat wahum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj dan Ma'juj keluar secara cepat dari tempat-tempat yang tinggi. La yamurruna bima'in illa syaribuh wala bisyai'in illa afsaduh. Tidaklah mereka melewati air kecuali pasti mereka habiskan. Mereka minum itu air. Air telaga, air sungai,
air laut yang segar yang tidak asin. Mereka minum. Dan tidaklah mereka menjumpai sesuatu kecuali pasti mereka rusak. Bangunan dirusak. Ada orang dibunuh, ada binatang juga dibunuh. Yaj'aruna ilayya, lalu orang-orang pun mengadu kepadaku, berlarian mengarah kepadaku, kata Nabi Isa. Fa'adullah, lalu aku berdoa kepada Allah, fayumituhum, lalu Allah membinasakan mereka. Binasanya tadi dengan cara dimunculkannya belatung tadi dari tubuh mereka. Fatajbil ardu min rihihim, lalu bumi pun dipenuhi oleh bau bangkai mereka setelah kematian mereka. Faj'aruna ilayya, orang-orang pun mengeluh lagi kepada aku, memohon-mohon kepada aku. Fa'ad'ullaha, lalu aku pun kembali berdoa kepada Allah. Fayursilus sama'a bil ma' fayahmiluhum fayaqdhifu bi azzasihim fil bahr, lalu Allah mengirim air hujan dari langit. Disapu itu semua bekas-bekas bangkai itu, dan daging tulang yang tersisanya dibawa oleh burung yang tadi diceritakan, lalu dilempar ke lautan. Disebut fayaqdhifu bi azzamihim fil bahr, burung-burung itu melemparkan jasad-jasad mereka yang tersisa ke lautan. Ini hadis yang keempat yang menunjukkan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj yang sezaman dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kelima, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dalam hadis yang panjang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya fayakhrujuna 'alan nas fayastaqawna al-miyah wa yafirrun nas minhum fayarmuna sihamahum fis sama fatarji'u mukhdabatan bid-dima fayaqulun qaharna ahlal ard wa ghalabna man fis sama quwwatan wa uluwa. Ya'juj dan Ma'juj keluar memburu manusia. Setiap manusia yang ditemui dibunuh. Mereka pun menghabiskan semua air yang ditemui. Orang-orang lari menjauh menghindari mereka. Lalu mereka itu setelah tidak ada lagi makhluk lain selain mereka yang tersisa, tidak ditemukan, Nabi Isa dan kawan-kawannya sudah menyingkir ke gunung. Tidak ditemukan oleh mereka. Mereka sudah merasa menguasai seluruh daratan. Lalu mereka mengarahkan anak-anak panah mereka ke langit. Dilepaskan anak panah dalam jumlah yang tidak terhitung, karena satu orang satu anak panah, entah berapa juta. Langit sampai gelap, tertutup oleh anak panah. Qadarullah, Allah mentakdirkan anak panah itu kembali ke tanah dalam keadaan berlumuran darah. Entah darah siapa. Mereka berkata, kita sudah menguasai seluruh penduduk bumi dan kita sudah mengalahkan seluruh penduduk langit. Nih pada mati berdarah. Lalu Nabi SAW berkata, fayab'atsullahu alaihim naghafa fi aqfaihim fayuhlikuhum. Lalu Allah membangkitkan belatung-belatung dari tengkuk-tengkuk mereka, lalu membinasakan mereka. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna dawabal arad latasman wa tabtar wa tashkuru syukran min luhumihim. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya binatang-binatang di tanah saat itu menggemuk. Para cacing-cacing pemakan daging gitu ya, mereka bersyukur dengan sebesar-besarnya atas daging-daging Ya'juj dan Ma'juj ini.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu kata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharibun. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Juga ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam Kitabul Fitan, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan haditsun sahihun ala syarti sahihain wa lam yukhrijah. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, sekalipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, tapi sahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim. Dan Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan hadis ini. Ini beberapa di antara sekian banyak puluhan hadis yang bercerita tentang tanda kiamat, dan salah satu tanda kiamat itu ternyata adanya Ya'juj dan Ma'juj. Itulah dalil-dalil dari hadis. Dari ayat ada, dari hadis banyak, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita selain meyakininya. Lalu kita fokus ke benteng Ya'juj dan Ma'juj. Itu benteng kan sudah ada dari dulunya. Dan sampai sekarang ada. Dan Ya'juj Ma'juj belum keluar. Kalau keluar mah tuh kita juga gak akan tenang seperti sekarang. Ciweh pasti ya. Dan sebelum Ya'juj Ma'juj keluar kan Imam Mahdi dulu, Dajjal dulu, Nabi Isa dulu kan gitu ya. Itu semua belum kita alami. Jadi Ya'juj dan Ma'juj masih ada, masih terkurung. Bentengnya masih ada. Di mana benteng itu sekarang? Apa nggak kedetek tuh oleh satelit, oleh teknologi sekarang ini? Ada nggak orang yang pernah menemukannya? Dan kalau sekarang dicari terus ketemu, biar Ya'juj dan Ma'juj tidak keluar, bom aja dari atas. Biar hancur semua, bisa? Dengan teknologi sekarang pasti bisa, ya nggak? Satu bom atom saja diturunkan di Hiroshima dulu, hancur semuanya. Satu. Zaman baheula berapa ratus tahun, beberapa puluh tahun, apa ratus tahun. Beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang lebih canggih lagi. Ada nuklir belum? Dulu belum ada nuklir, baru atom. Sekarang lebih canggih lagi. Mungkin bisa. Nah, terus kenapa nggak kedetek? Ada nggak usaha dari NASA mencari Ya'juj dan Ma'juj? Ternyata para khulafah, para khalifah zaman dahulu, penguasa muslim zaman dahulu, sudah ada usaha mencari tahu benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sudah ditemukan? Sudah. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka. Di mana letaknya? Nah, ini judul berikutnya, Saddu Ya'juj wa Ma'juj. Benteng Ya'juj wa Ma'juj. Di mana? Itu akan kita terangkan Jumat depan, nggak akan sekarang. Biar penasaran. Sekarang sudah habis waktunya dan kita tinggal masuk kepada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umulia dari Bekasi mau bertanya. Ya'juj Ma'juj itu sebelum ditutup tembok, hidupnya sama-sama dengan manusia lain? Mohon penjelasan. Iya, barakallahu fik. Dari ayat yang kita baca tadi, mereka dua komunitas yang hidup di sebuah habitat. Lalu mereka keluar dari lingkungan mereka mengadakan kerusakan. Membunuh, merampok, merampas dan seterusnya. Sehingga ada pengaduan ke Dzulqarnain agar mereka ini dikarantina, dikurung. Dan lokasinya memungkinkan untuk itu. Sampai akhirnya dibuatlah benteng tersebut. Jadi ya sebelum dibuat tembok mereka hidup di sono tapi suka intervensi keluar. Dan karena mereka kuat nggak bisa dilawan. Pasrah aja.
Mereka lalu ditembok nggak bisa keluar. Tapi mereka melanjutkan hidup mereka di habitatnya, di lingkungannya. Mereka beranak pinak, ya berkembang. Karena mereka manusia seperti kita. Mereka mati, tentu saja mati. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj yang hidup di zaman itu berbeda dengan Ya'juj dan Ma'juj yang hidup di akhir zaman nanti. Yang hidup di zaman Dzulqarnain pasti sekarang sudah mati, ya enggak? Anak-anak turunannya memiliki karakter yang sama, beranak pinak, berkembang biak. Sampai akhirnya mereka memiliki jumlah yang tidak terhitung dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Itulah yang bisa kita tangkap dari penjelasan ayat-ayat yang kita bahas tadi. Itulah pertanyaan pertama. Kalau di kalangan jamaah ada pertanyaan silakan ditulis nanti masuk. Pertanyaan kedua. Apakah hadis mengenai khabar penaklukan India oleh kaum muslimin itu hadisnya makbul? Dan apakah semua hadis yang ada dalam kitab An-Nihayah buah karya Imam Ibnu Katsir itu dapat diterima semua? Salah satunya mengenai tanda-tanda hari kiamat. Mohon penjelasan dari hamba Allah di Majalengka. Iya, barakallahu fiik. Ada kitab sejarah yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir berjilid-jilid, An-Nihayah judulnya, yang memuat sejarah masa lalu dan terus sampai hari kiamat, termasuk kisah-kisah ini, kisah-kisah tentang masa yang akan datang setelah akan dekat kepada hari kiamat. Apakah semua hadisnya sahih? Tidak. Umumnya kitab-kitab sejarah campur aduk riwayatnya. Ada yang sahih, ada yang tidak. Ya. Oleh karena itu, maka riwayat-riwayat di dalam kitab An-Nihayah juga termasuk hadis-hadisnya campur. Ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu jenis manusia dari Abu Naufal? Iya, sudah diterangkan. Manusia. Anak turunan dari Nabi Adam. Cuma mereka manusia-manusia yang kuat dan jumlahnya banyak. Makanya tidak bisa dihadapi oleh manusia lain pada umum. Mereka manusia berdasarkan hadis yang sudah kita jelaskan tadi. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema. Ustaz, ketika berada di rumah hendak melakukan sholat sunnah rawatib sebelum ke masjid, apakah kita harus menunggu azan dikumandangkan selesai atau boleh memulai sholat ketika azan mulai terdengar pertama kali? Pada intinya, begitu waktu sholat tiba, kita boleh sholat sunat qobla. Kalau ada qobla seperti zuhur umpamanya. Cuma kalau adzan sedang berkumandang ada madarat. Apa madaratnya? Kita terganggu oleh suara adzan, ya enggak? Apalagi umpamanya masjidnya dekat pakai speaker. Kedua, kita meluputkan keutamaan menjawab adzan. Tapi karena waktu sudah masuk, sah sholatnya. Tapi ada dua madarat tadi. Madarat pertama, sholat kita terganggu sehingga tidak khusyuk. Tanpa diganggu juga susah khusyuk.
Apalagi ada gangguan adzan. Yang kedua, kita tidak bisa menjawab dan berdoa setelah adzan. Adzan selesai, kita masih sholat. Padahal keutamaan menjawab adzan plus bersolawat dan berdoa setelah adzan luar biasa keutamaan. Oleh karena itu, ketika ada adzan berkumandang, lebih baik dengar dulu adzan, jawab dulu adzan, sholawat, berdoa. Setelah itu silakan qiblat. Tapi kalau begitu nanti nggak keburu ke masjid. Begitu ke masjid, kalau kita sholat qiblat dulu, ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka nggak perlu kita sholat di rumah, di masjid saja. Tapi kan afdol di rumah, iya afdol, tapi dari segi itu afdol. Tapi dari sisi mendapatkan takbiratul imamnya, imam itu lebih afdol, lebih utama. Sebagian ulama menyatakan wajib bagi kita mendapatkan takbiratul imamnya, ihramnya imam. Maka nggak apa-apa sholat qiblat di masjid ya, agar kita tidak ketinggalan, tidak sampai masbuk. Kemudian untuk sholat sunnah qobliyah, apa sebaiknya di masjid atau di rumah? Semua sholat lebih utama dilakukan di rumah, kecuali sholat fardu. Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang di rumahnya, kecuali sholat fardu harus di masjid. Ulama ikhtilaf apakah wajib atau sunnah muakkadah. Ya, itu ikhtilaf. Sebagian ada yang menyatakan wajib, sebagian ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Mau wajib mau sunnah muakkadah, kejar tuh ya, berjamaah di masjid. Oleh karena itulah, maka kalau kita bisa memadukan kedua-duanya, yaitu melakukan sholat sunat di rumah, kemudian tetap bisa mendapatkan sholat bersama imam dari awal, silakan lakukan. Jadi begitu azan kita jawab dulu, selesai azan kita sholawat dan berdoa, setelah itu kita qiblat dulu. Jadi sebelum azan sudah siap. Jangan sampai azan diam dulu, beres azan baru wudu, ya nggak akan dapat nanti ya. Sebelum azan sudah siap, begitu beres azan berdoa, bersolat, berdoa, lalu langsung tahiyat salat qiblat, langsung berangkat ke masjid, masih dapat solat bersama imam dari awal. Tapi andai jarak dari kita ke masjid agak jauh, terus kebiasaannya imam di sana memberi waktu cuma 5 menit cukup untuk 2 rakaat saja. Kalau kita sholat di rumah ketinggalan takbiratulnya imam, takbiratul ihramnya imam, lebih baik kita sholat di masjid. Sholat qiblat di masjid ya, lebih baik demikian. Pertanyaan dari Abdurrahman di Depok. Apakah tentara Nabi Isa alaihissalatu wassalam merupakan tentara terbaik di dunia? Enggak. Tentara terbaik mah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah kalah dalam perang kecuali Uhud. Uhud itu pun awalnya menang. Dan kekalahannya itu azab, sanksi dari Allah karena tidak nurutnya para sniper, para pemanah, para rumat gitu ya. Adapun yang lainnya menang. Bayangkan dalam perang Mu'tah 3.000 sahabat bisa memenangkan peperangan melawan 200.000 musuh. 3.000 melawan 200.000. Jadi sangat baik ya. Adapun di zaman Nabi Isa tidak ada peperangan. Hawariyun tidak mengalami perang. Para sahabat mengalami perang. Ya. Seperti itu. Dan nanti di akhir zaman peperangan kaum muslimin. Bukan tentara Nabi Isa, tapi kaum muslimin. Pada saat Nabi Isa membunuh Dajjal, bagaimana dengan pengikut Dajjal? Apakah mereka menjadi pengikut Nabi Isa?
Sudah kita terangkan, di zaman Nabi Isa tidak menerima dari orang kafir kecuali keislaman. Apakah yang tidak Islam dibunuh? Bukan dibunuh, mati otomatis. Bukan karena dibunuh. Tapi karena mencium aroma badan Nabi Isa. Siapa saja orang kafir yang mencium aroma Nabi Isa, mati. Dajjal aja bisa mati. Tapi dengan proses yang agak lama. Meleleh dulu tubuhnya. Pergi, lari, dikejar. Kata Rasul SAW, seandainya dibiarkan demikian, niscaya Dajjal binasa. Tapi Allah menghendaki Dajjal dibinasakan dengan cara dibunuh. Oleh Nabi Isa ditusuk dengan tombak pendek lalu berdarah. Terlihat oleh orang. Setelah itu pengikutnya lari. Berlarian ke sana kemari dikejar oleh tentara muslim. Dimanapun mereka bersembunyi, benda yang dipakai bersembunyi itu berkata, ya muslim, hadza Yahudi warai uqtulhu, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Semua benda kecuali pohon Gharqad yang sekarang ada di sana, ya. Itu yang tidak berbicara. Nah, mereka yang tidak mencium aroma Nabi Isa tidak mati. Tapi yang mencium otomatis mati. Makanya tidak ada jizyah. Tidak menerima apapun kecuali keislaman. Dan kalau mereka umpamanya masuk Islam kemudian menjadi pengikut, ya mereka tetap hidup karena hanya sesama muslim yang tidak mati ketika mencium aroma dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.